warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat Ruang Baca. Senang sekali hari ini kita ketemu lagi di podcast Ruang Baca, lebih dari sekedar membaca. Senang sekali episode kali ini saya Teacher Yun bisa menemani sahabat Ruang Baca semua. Hari ini kita akan seru-seruan bareng, ngobrol tentang buku-buku yang inspiratif juga menghibur bagi pembacanya. Kalian semua suka baca buku nggak? Suka. Pasti suka ya, sahabat di sini juga di rumah semuanya pasti suka baca buku. Karena membaca itu seperti kita punya tiket ajaib untuk bisa pergi ke dunia lain. Sangat menyenangkan. Nah, di episode kali ini kita kedatangan 3 bintang tamu spesial dari Lower Grade Elementary Lazuardi. Bintang tamu kita ini akan bercerita tentang buku favorit mereka. Siapa saja ya mereka? Yuk kita kenalan dulu. Nah, halo teman-teman. Halo guys. Nah, senang sekali nih pagi ini Teacher Yun ditemani ada yang cantik dan 2 yang ganteng. Jadi di sini kita 2 cantik dan 2 ganteng. Nah, coba sekarang kalian boleh kenalkan diri, namanya siapa, dari kelas berapa, dan hari ini mau bawa buku apa sih yang akan diceritakan ke sahabat Ruang Baca? Nah, dimulai dari yang paling ujung deh. Siapa, sebutkan nama, kelas, dan bukunya. Silakan. Halo, aku namanya Dilan Mikael Arianto. Aku dari grade 1 Rocket Plus. Aku nanti akan membacakan nama bukunya Tercepat Pesawat Jet. Wow, Tercepat Pesawat Jet dari Dilan. Oke, yang kedua nih, yang di tengah siapa ya nama dan dari kelas berapa? Halo, nama aku Kafka Fataha Mahameru. Aku dari kelas 2 Flying Machine. Dan nama buku aku How Turtle Got His Shell. How Turtle Got His Shell. Aduh, Teacher Yun sudah penasaran nih bagaimana caranya kura-kura mendapatkan tempurungnya. Oke, nanti kita cerita-cerita lagi ya Kafka. Nah, sekarang nih yang cantik udah pakai baju merah nih. Siapa ya namanya dan dari kelas berapa? Aku boleh pantun dulu nggak? Aduh, mau pantun dulu? Oke, boleh dong. Bunga sukuntum di atas batu. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama aku Samantha Michelle Haloho. Aku dari kelas 3 Astrolab. Aku baca buku Tidur Sendiri. Wah, Samantha sudah berani tidur sendiri. Penasaran ya seperti apa buku yang nanti akan diceritakan Samantha. Dan kita juga perlu tahu Samantha udah berani tidur sendiri belum? Nanti kita tanya ya. Wah, senang sekali buku-buku yang dibawa mulai dari Dilan, Kafka, Samantha, semuanya seru. Kita akan kulik lebih dalam seperti apa sih keseruan bukunya. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh nih sama bintang tamunya, Samantha tadi udah bawa pantun. Wah, nggak aci kalau Teacher Yun juga nggak bawa pantun. Teacher Yun juga punya pantun nih untuk kalian, sahabat Ruang Baca yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Nanti jangan lupa bilang cakep ya. Buku adalah jendela dunia. Cakep. Membaca bikin hati ceria. Cakep. Yuk kita simak cerita Dilan, Samantha, dan Kafka. Semoga bikin cakrawala kita semakin terbuka. Cakep. Masih bersama kami di Ruang Baca, lebih dari sekedar membaca. Sekarang kita akan masuk bagian yang paling seru nih dari sesi kita hari ini.
teman-teman di sini, Dilan, Kafka, dan Samantha akan bercerita tentang buku yang sudah mereka bawa ke studio hari ini. Buku yang kalian baca itu tentang apa sih gitu ya? Kita mulai dari Dilan dulu ya. Dilan boleh cerita ke Teacher Yun, juga teman-teman yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Buku yang Dilan bawa itu judulnya apa dan bercerita tentang apa? Silakan Dilan. Judul bukunya adalah Tercepat Pesawat Jet. Tercepat Pesawat Jet. Oh, bukunya cerita tentang apa sih Dilan? Jet. Tentang pesawat jet yang tercepat. Oh iya, apa namanya pesawat jet yang tercepat itu? Ada namanya tidak? Ada. Apa itu namanya? Namanya Spaceship One, Spaceship One, X1. X1. Dia itu dari tahun 1947 dan yang Spaceship One dari 2004. Wow, wah jauh ya jarak jarak tahun dibuatnya gitu ya. Wah seru sekali. Pasti Dilan nih suka ya sama pesawat ya. Kenapa memilih buku Tercepat Pesawat Jet? Karena aku cita-citanya mau jadi pilot. Oh, Dilan cita-citanya mau jadi pilot. Nanti kalau udah jadi pilot ajak Teacher Yun ya. Dilan mau jadi pilot pesawat atau pilot pesawat jet? Pilot pesawat. Oh, pilot pesawat. Dalam gambaran Dilan, kalau jadi pilot pesawat itu serunya apa sih? Bisa menerbangkan pesawat, bisa mengetahui banyak matematika. Oh gitu, bisa menerbangkan pesawat, bisa mengetahui banyak tempat gitu ya. Wah seru sekali nih. Oke Dilan, sampai situ dulu ya. Nanti kita lanjut lagi nih cerita tentang buku Dilan. Teacher Yun penasaran dengan bukunya Kafka nih. Kalau Kafka bukunya bercerita tentang apa Kafka? Kura-kura. Oh iya, kenapa tuh kura-kura? Gimana kura-kura dapat itunya cangkangnya? Oh ya gimana sih? Dilan, emang sebelumnya kura-kura itu tidak punya cangkang? Belum tahu juga. Oh ya kalau Kafka, coba sekarang Dilan belum tahu nih kalau ternyata kura-kura sebelumnya belum punya cangkang. Kalau dari buku yang Kafka baca, bagaimana cara kura-kura dapat cangkang? Mulai dari itu Pak, itu kan kura-kuranya ada garden next door. Abis itu kura-kuranya masuk, ternyata punyanya si Paret. Abis itu diambil kura-kuranya, ditaruh di mangkok. Abis itu kan kura-kuranya jatuh sama mangkoknya, jadi cangkangnya. Oh gitu, jadi karena kura-kuranya jatuh sama mangkok, terus mangkoknya berubah jadi cangkang ya? Wah gitu ya. Kafka kenapa memilih buku itu? Kafka emang suka dengan kura-kura? Iya. Oh, Kafka di rumah punya kura-kura? Enggak. Belum. Tapi belum. pernah lihat. Pernah lihat. Nah, seandainya Kafka diminta untuk berimajinasi nih, Kafka mau jadi hewan apa kalau Kafka disulap jadi hewan? Kura-kura. Jadi kura-kura. Kenapa Kafka? Karena suka. Karena suka. Oh jadi ternyata tempurung itu dia nggak sengaja ya dapetnya ya, karena dia jatuh bersama mangkok, terus mangkoknya berubah deh jadi tempurung gitu ya. Wah menarik sekali ya ternyata Dilan, kita jadi tahu ya bagaimana cara kura-kura mendapatkan tempurungnya. Nah sekarang kita mau dengar nih ceritanya Samantha. Samantha tadi bukunya Tidur Sendiri. Cerita tentang apa sih Samantha bukunya? Boleh coba Samantha ambil. Perlihatkan ke teman-teman bukunya. Yeay. Tidur Sendiri tuh menurut aku tuh seru. Terus aku kan awalnya nggak bisa tidur sendiri, tapi lama-lama kan aku jadi lumayan berani. Terus suara-suara aneh itu sebenarnya nggak hantu doang gitu. Oh, suara aneh itu bukan hantu saja. Emang ada apa lagi suara aneh yang Samantha dengar? Jadi tuh ada adeknya tuh kan lagi tidur, lagi mau tidur. Terus ya gitu pokoknya. Terus kan kayak pas mau tidur tuh dia kayak ketakutan gitu. Terus dia bilang jangan mikir macem-macem, mending langsung tidur kan. Terus kayak ada suara nangis, orang nangis.
Terus nggak lama kemudian ada suara ketok pintu. Terus habis nggak lama kemudian ada suara garuk dari pintu gitu kan. Terus pas paginya kakaknya nanya gimana semalam. Terus adanya kan namanya Nisa, kakaknya Nasa. Terus kakaknya bilang bagaimana semalam Nisa. Terus kata Nisanya kayak berantakan gitu kan, rambut ya baju-bajunya gitu. Terus kakaknya jelasin, kakak Nasa jelasin kalau sebenarnya tuh yang kata orang nangis itu pas adanya mau tidur, si Nisa mau tidur, kakak Nasa tuh kayak lagi baca novel yang mengharukan. Terus masalah kedua tuh yang orang yang ketak-ketak tuh itu suara laptop kakaknya pas kakak lagi mengetik. Emang suaranya kenceng, gak tahu kenapa tuh laptop kenceng diketiknya. Terus jawaban misteri terakhir kata Nisa, terus ternyata itu kucingnya yang mau masuk, jadi dia kayak garuk-garuk gitu pintunya ya. gitu. Gitu. Jadi ternyata akhirnya semua misterinya terjawab ya Samantha ya. Wah, dari buku ini ternyata Samantha punya keberanian. Jadi sudah berani tidur sendiri. Sekarang benar udah tidur sendiri nih Samantha? Belum. Masih sama mama dan papa? Karena kamarnya gerah. Oh, kamarnya gelap gitu. Gerah. Oh, gerah kamarnya Samantha gerah. Oke deh. Tapi nanti sekali-sekali coba ya. Karena kan udah dapat keberanian nih, dapat ide dari Nisa bahwa ternyata suara-suara aneh itu bukan suara-suara yang gimana-gimana, tapi terjawab semua misterinya ya gitu. Wah, seru banget nih, mulai dari cerita Dilan tentang Superjet, juga Kafka tentang mencari tempurung, juga Samantha yang berani tidur sendiri. Nah, sebelum kita lanjut ngobrol lebih seru lagi nih sama bintang tamu kita, Teacher Dion punya satu quotes nih. Quotesnya, quotes itu kata mutiara. Kata mutiara itu kayak pengingat untuk kita. Ada quotes yang bilang begini, buku adalah teman yang tidak pernah marah, katanya. Selalu setia menunggu kita untuk dibaca. Pernah nggak bukunya marah ke Samantha, Kafka dan Dilan? Pernah bercanda. Kata Kafka pernah gitu ya. Karena bukunya diam saja kan di meja atau di rak buku kan. Nah, mereka tidak pernah marah. Mereka hanya menunggu Samantha, Kafka dan Dilan juga teman-teman untuk membaca buku tersebut. Oke, kita lanjut ke segmen berikutnya. Tetap di Ruang Baca, lebih dari sekedar membaca. Oke, kembali lagi bersama kami di sini di Ruang Baca, lebih dari sekedar membaca. Nah, tadi teman-teman kita Dilan, Kafka dan Samantha sudah bercerita tentang buku mereka berisi tentang apa. Sekarang Teacher Yun dan para pendengar penasaran nih, Dilan, Kafka dan Samantha, setelah kalian membaca buku itu, pesan apa sih yang bisa diambil dari buku itu untuk kalian? Mulai dari Dilan dulu deh. Dilan dapat pelajaran apa dari buku Superjet? Untuk mengetahui lebih banyak pesawat-pesawat. Oh iya, Nama pesawat. Oke, dari situ Dilan dapat apa nih? Info apa nih? Jenis-jenis pesawat itu ternyata banyak banget ya Dilan ya? Iya. Di antaranya ada jenis apa saja? Ada juga yang orang tapi pakai untuk terbang kayak pesawat gitu, jet. Terus dia itu pernah mengadakan lomba. Oh gitu. Lomba pesawat jet gitu Dilan? Iya, tapi pesawat jetnya bukan kayak pesawat dibuat orang manusia gitu, tapi udah jadi sayapnya doang, tapi sayapnya itu di atasnya si orangnya. Oh gitu. Terus balapan. Oh,
Jadi orangnya jadi pesawat ya dengan ditambahkan sayap ya. Jadi mereka yang terbang ya. Jadi bukan pesawat yang dari mesin ya. Oh, berawal dari sana kemudian ide untuk mencari, menemukan gitu ya, sampai membuat jadi secanggih seperti sekarang gitu ya. Oke, kalau Kafka dapat pelajaran apa dari kura-kura mencari tempurung? Pelajaran apa yang Kafka dapat ya dari buku kura-kura mencari tempurung? Jangan pernah mencuri. Jangan pernah mencuri. Emang di buku itu kura-kuranya awalnya mencuri? Iya. Oh. Mencuri makanannya si parrot. Oh, sampai akhirnya yang di dalam mangkok itu ya, makanannya ada di dalam mangkok? Bukan, dia kan punya garden si parrot. Abis itu dimakan itunya buah-buah yang dia tanam. Oh, mungkin karena kura-kuranya kesulitan mendapatkan makanan ya, dia lapar. Jadi karena lapar dia melihat di gardennya itu banyak makanan, akhirnya dia makan ya Kafka ya. Oke, berarti gini ya pesannya, kalau kita lapar, kita ingin makan, sebaiknya kita izin dulu ya kalau mau makan buah-buahan atau sayur yang ada di kebun itu ya, jangan langsung makan ya gitu ya. Kalau Kafka gitu nggak? Lihat di meja teacher misalnya atau di meja mana gitu ada makanan, Kafka suka tanya dulu nggak, teacher ini boleh aku minta gitu ya, nggak makan langsung ya Kafka ya. Oke. Dan ternyata ketika dia langsung makan begitu, salah satu akibat yang dia dapat, mangkoknya berubah jadi tempurung. Enggak, dia kan ditaruh di itu mangkok. Kata parrotnya mau dibuat itu turtle soup. Oh, Abis itu dia jatuh, abis itu jadi ke belakangnya gitu. Jadi keberatan gitu ya. Oh, karena dia ketangkep akhirnya sama parrot mau di ini ya. Dia ditaruh di mangkok. Ditaruh di mangkok untuk dibuat sup kura-kura. Kafka kira-kira mau mencoba nggak sup kura-kura, rasanya gimana? Enggak tertarik ya. Oke, ke Samantha nih yang paling cantik. Pesan apa sih yang Samantha ambil dari buku yang Samantha baca? Orang kira tuh kalau misalnya suara-suara aneh tuh kayak makhluk gaib gitu kan. Terus sebenarnya suara-suara aneh itu tidak sekedar hantu ya. Oh, betul ya. Suara aneh itu tidak sekedar hantu teman-teman. Jadi tidak perlu takut ya. Dan ternyata suara aneh itu apa Samantha? Kakaknya yang lagi ngetik, Ada terus juga lagi baca novel, sama kucingnya itu. Kucingnya garuk-garuk pintu ya. Kita yang terlalu banyak berhalusinasi ya Samantha ya. Ketakutannya itu datang dari diri kita sendiri ya. Oke. Wah, menarik ya teman-teman ya pesan yang diambil oleh Dylan, Kafka dan Samantha. 3 anak lower grade elementary, ternyata mereka bisa mengambil poin positif dari buku yang mereka baca, dan terbukti ada imajinasi mereka yang bermain di sana, tapi juga ada hal positif yang mereka dapatkan dan bisa dibagikan untuk kita semua. Nah, Teacher Yun punya pantun lagi nih. Apa lagi nih ya pantunnya ya? Apaan? Baca buku bikin hati senang. Cakep. Ilmu baru dapat setiap harinya. Cakep. Yuk terus rajin membaca agar wawasan kita bertambah luasnya. Cakep. Yeay. Tetap bersama kami di Ruang Baca, lebih dari sekedar membaca. Masih bersama Teacher Yun, Samantha, Kafka, dan Dylan di Ruang Baca, lebih dari sekedar membaca.
Wah, seru banget nih ngobrol-ngobrol kita hari ini. Cerita tentang buku kesukaannya Dilan, Kafka, dan Samantha. Tapi sayang kita sudah ada di sesi terakhir di acara kita hari ini. Nah, sebelum ditutup, Teacherin mau dong dengar Dilan, Kafka, dan Samantha kasih pesan-pesan nih untuk sahabat ruang baca yang ada di rumah. Seperti apa ya pesan yang ingin disampaikan? Kita dengar pertama dari Samantha dulu. Silakan Samantha. Kalau rajin-rajin membaca, nanti bisa dapat inspirasi yang lebih dalam dari pikiran kita. Yeay. Rajin-rajin membaca, karena dari membaca kita akan dapat inspirasi untuk pikiran kita, kata Samantha. Waduh, terima kasih Samantha pesannya. Kalau Kafka mau pesan apa nih untuk teman-teman di rumah? Kalau rajin membaca nanti rajin mendapatkan ilmu. Oh, kalau rajin baca nanti kita akan dapat ilmu yang banyak. Waduh, terima kasih ya Kafka. Kalau Dilan gimana nih Dilan? Apa nih pesan untuk teman-teman di rumah nih Dilan? Untuk membaca buku bisa mendapatkan ilmu cita-cita. Oh, kalau kita baca buku, kita bisa dapat ilmu yang bisa jadi inspirasi untuk cita-cita kita di masa depan, gitu ya Dilan ya? Oh, salah satunya Dilan nih yang baca buku tercepat Superjet. Dari situ Dilan dapat inspirasi. Dilan cita-citanya ingin jadi pilot. Kita doakan ya, nanti cita-cita Dilan tercapai. Juga Kafka tadi yang ilmunya bertambah terus dengan banyak baca buku. Dan juga Samantha yang inspirasi dan imajinasinya terus berkembang dengan banyak baca buku. Ada yang bilang juga nih, pepatah yang bilang buku itu adalah jendela dunia. Semakin banyak membaca, semakin luas dunia kita. Betul nggak? Betul. Betul ya. Kalau kita banyak buku kan, banyak baca buku, Samantha juga jadi banyak tahu bahwa ternyata suara aneh itu tidak selalu hantu. Bahwa tadi juga Kafka, kalau lapar pengen makan, bilang dong, jangan ngambil tanpa izin. Atau ganti Dilan ya. Dilan sampai cita-citanya ingin jadi pilot, bisa terbang ke angkasa dan mengunjungi banyak tempat. Nah, terima kasih ya Dilan, Kafka, Samantha yang sudah berbagi cerita tentang buku favorit kalian. Jangan lupa untuk terus rajin baca ya. Sering-sering datang ke library, pinjam buku, ataupun kalau lagi jalan-jalan sama mama dan papa, oleh-olehnya beli buku. Karena membaca itu adalah kunci dunia. Kalau kita punya kunci dunia, kita bisa membuka pintu pengetahuan dari berbagai sisi. Terima kasih sekali lagi untuk para pendengar juga yang sudah menyimak cerita Dilan, Kafka, dan Samantha. Teman-teman di rumah jangan lupa ya, tadi sesuai dengan pesan dari Samantha, Kafka, dan Dilan, selalu luangkan waktu untuk membaca agar bertambah inspirasi, wawasan, dan juga banyak ide yang akan kalian dapatkan. Sampai jumpa di ruang baca berikutnya. Boleh kita dadah-dadah. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.